Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bu Fitri Ella Fauziah MSI selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 beserta teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, amin. Nah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi multinasional tentang translasi laporan keuangan dan entitas asing. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Saya sendiri, Sinta Kumala Dwi, sebagai moderator dan pemateri pertama, Diah Feriana sebagai pemateri kedua, Alfianti sebagai pemateri ketiga, dan Hafiza Meila Rohimah sebagai pemateri terakhir. Nah, mengenai materi yang pertama adalah apa itu akuntansi multinasional. Akuntansi multinasional adalah transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Pada saat perusahaan multinasional Indonesia menyusun laporan keuangan untuk pelaporan kepada pemegang sahamnya, perusahaan harus memasukkan operasi yang berbasis di luar negeri yang dinyatakan dalam uang rupiah dan dilaporkan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Induk perusahaan di Indonesia secara umum harus melakukan langkah-langkah berikut dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan di luar negeri. Misalkan di Inggris, yang pertama, menerima laporan keuangan anak perusahaan Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Yang kedua, menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga, mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling menjadi nilai setara dalam rupiah. Yang keempat, mengkonsolidasi akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan yang sudah diukur dalam rupiah dengan akun-akun induk perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam prinsip akuntansi. Standar pelaporan keuangan yang utama saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, merupakan sebuah badan yang memperoleh mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional tersebut. IASB mengumumkan sebuah standar pelaporan yang disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Sebelum terbentuknya IASB, International Accounting Standard Committee telah menerbitkan International Accounting Standard (IASS). IASS diterbitkan dari tahun 1973 hingga tahun 2001. IASB mengadopsi IASS secara keseluruhan dan sekaligus mengembangkannya yang disebut IFRSS. IFRS sekarang relatif banyak digunakan di banyak negara, termasuk telah diadopsi oleh negara unit Eropa dan lainnya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa jika hanya ada satu set standar akuntansi yang berlaku secara internasional akan meningkatkan kepercayaan di investor di pasar dan meningkatkan efisiensi pasar karena memudahkannya investor untuk membandingkan berbagai pilihan investasi di berbagai negara. Bentuk pelaporan keuangan yang juga berpengaruh adalah GAAP Amerika Serikat. Jika dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar, GAAP AS telah digunakan lebih dari separuh perusahaan di dunia ini. Untuk meminimalisasi perbedaan di antara perbedaan standar di dunia ini, khususnya antara GAAP dan IFRS, maka pihak FASB terus bekerja sama dengan IASB untuk meningkatkan standar pelaporan internasional dan mengonversikan ke dua set standar tersebut. Pada bulan September 2002, FASB menerbitkan The Norwalk Agreement, di mana baik FASB maupun IASB sepakat bekerja sama untuk meningkatkan pelaporan keuangan dengan meminimalisasi perbedaan di antara mereka. Usaha konvergensi ini berfokus pada evaluasi standar yang telah ada dan mengawasi implementasi standar tersebut saat ini secara
standar baru. Yang kedua, kelompok ini itu dikembangkan. Selanjutnya, penentuan mata uang fungsional. PSAK nomor 11 tentang translasi mata uang asing memberikan panduan khusus untuk mentranslasikan laporan keuangan dari mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Tujuan PSAK 11 adalah menyajikan hasil yang secara langsung memperlihatkan pengaruh perubahan ekonomi dari pergerakan nilai tukar. PSAK 11 juga menjelaskan tentang penyampaian keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan dengan mata uang asing melalui proses translasi. PSAK juga mengadopsi konsep mata uang fungsional atau functional currency yang didefinisikan sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas tersebut beroperasi. Umumnya, mata uang tersebut adalah mata uang dari lingkungan di mana entitas tersebut terutama menghasilkan dan menerima kas. PSAK juga menyajikan 3 indikator yang harus dinilai untuk menentukan mata uang fungsional suatu entitas tersebut. Yang pertama yaitu arus kas, yang kedua harga jual, dan yang terakhir yaitu beban. Entitas asing menggunakan mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang lokalnya. Contohnya, sebuah anak perusahaan dari induk perusahaan Indonesia yang berlokasi di Venezuela dapat melakukan hampir semua bisnisnya di Brasil, atau sebuah cabang atau anak perusahaan dari induk perusahaan Indonesia yang beroperasi di Inggris dapat menggunakan rupiah sebagai mata uang utamanya, walaupun ia menggunakan pound sterling untuk mencatat akuntansinya. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk mentranslasikan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain uang fungsional, maka transaksi asing harus disesuaikan menjadi nilai setara mata uang fungsional sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Penentuan mata uang fungsional di lingkungan dengan tingkat inflasi tinggi. Inflasi yang sangat tinggi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 100% selama periode ke-3 tahun. PSAK juga memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Oleh karena itu, dalam kasus operasi entitas asing yang berada dalam perekonomian dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, mata uang pelaporan dari induk perusahaan Indonesia, rupiah, harus sebagai mata uang fungsional entitas asing. Di sini ada penentuan mata uang fungsional di lingkungan dengan tingkat inflasi tinggi. Contoh, asumsikan bahwa anak perusahaan di luar negeri membangun gedung dengan biaya 1 juta peso pada saat nilai tukar adalah 501 peso. Kemudian diasumsikan bahwa karena adanya hiperinflasi di negara anak perusahaan luar negeri tersebut, maka nilai tukar menjadi 0,05 sama dengan 1 peso. Nilai gedung hasil translasi pada saat dibangun dan setelah hiperinflasi adalah sebagai berikut. Ya, di bawah ini ada tabel jumlah peso 1 juta, tanggal pembangun, dan setelah hiperinflasi. Nilai tukar 500, jumlah hasil transaksi 500 juta, nilai tukar 0,05, jumlah hasil transaksi 50.000. Translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah terdapat di translasi laporan keuangan entitas asing ke rupiah, pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing ke mata uang fungsional entitas, selanjutnya ditransaksi jika bukan dalam rupiah. Selanjutnya ada transaksi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Transaksi adalah metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Contoh, anak perusahaan Indonesia di Prancis menggunakan euro untuk
Untuk catatan dan mata uang fungsional, laporan keuangan anak perusahaan harus ditranslasi dari euro ke rupiah dan selisih dimasukkan dalam komponen laba komprehensif. Metode transaksi sering tersebut metode nilai tukar sekarang (Coordinate Methods). Di sampingnya ada pengukuran kembali. Pengukuran kembali adalah pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dan dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diharuskan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukaan dan pencatatan entitas asing. Contoh di bawah ini contoh pengukuran kembali. Perusahaan Indonesia mempunyai cabang penjualan di Singapura yang relatif independen dapat menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, tetapi memiliki menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang pencatat dan pelaporan. Jika menggunakan mata uang rupiah, tentu langsung siap digabung dengan laporan induknya di Indonesia. Selanjutnya ada transaksi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Ada akun exchange rates, revenue dan expense, asset dan liabilities, stockholders equity. Umumnya nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode laporan nilai tukar pada tanggal neraca nilai tukar historis. Materi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan dari selisih translasi. Selisih translasi dari proses translasi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Pendapatan komprehensif termasuk semua perubahan dalam ekuitas selama tahun berjalan kecuali perubahan yang timbul dari investasi pemilik dan bagian kepemilik. Pendapatan komprehensif termasuk laba neto dan pendapatan komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari perubahan aset neto perusahaan dari sumber selain pemilik, yaitu bukan investasi modal tambahan dan dividen selama periode berjalan. PSAK mengharuskan laporan pendapatan komprehensif sebagai bagian dari laporan keuangan utama entitas. Pos utama yang menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lainnya adalah perubahan selisih transaksi selama periode berjalan, keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual, penilaian kembali lindung nilai arus kas, dan penyesuaian dalam kewajiban pensiun minimum. Selanjutnya ada ilustrasi translasi dan konsolidasi anak perusahaan luar negeri. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2011, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham Jermancom seharga 860 juta. Harga tersebut 60 juta lebih tinggi dari nilai buku. Selisih tersebut dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Lalu, mata uang lokal German Company adalah euro, merupakan mata uang fungsional. Pemisalan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2011, anak perusahaan umumkan dan membayar dividen 6.250 euro. Anak perusahaan menerima 72 juta, sementara kurs 1 euro sama dengan 16.000. Lalu ada pemisalan lagi neraca percobaan euro, kas sebesar 2.500, piutang sebesar 10.000, persediaan sebesar 7.500, aset tetap sebesar 50.000, total debitnya ada 70.000. Lalu akumulasi depresiasi sebesar 5.000, utang usaha sebesar 2.500, utang obligasi sebesar 12.500, saham biasa 40.000, saldo laba 10.000, total kreditnya ada 70.000. Sudah disebutkan di pemisalan keempat tadi bahwa kurs 1 euro sama dengan 16.000, jadi kursnya dimasukkan. Lalu neraca percobaan dari euro
ke rupiah tinggal dikalikan, yaitu dari kas 2.500 dikalikan 16.000 menjadi 40 juta, lalu piutang 10.000 dikalikan 16.000 menjadi 160 juta, lalu persediaan 7.500 dikalikan 16.000 menjadi 120 juta, lalu aset tetap 50 juta dikalikan 16.000 menjadi 800 juta, neraca percobaan rupiahnya ditambahkan dan total debitnya ada 1.120 juta. Selanjutnya, akumulasi depresiasi dari euro ke rupiah 5.000 dikalikan 16.000 menjadi 80 juta. Lalu utang usaha 2.500 dikalikan 16.000 jadi 40 juta. Lalu utang obligasi 12.500 dikalikan 16.200 juta. Saham biasa 40.000 dikalikan 16.000 menjadi 640 juta. Lalu saldo laba 10.000 dikalikan 16.000 menjadi 160 juta. Dan total kredit dari neraca percobaan rupiah adalah 1.120 juta. Selanjutnya, ayat jurnal pada saat akuisisi tanggal 1 Januari 2011, yaitu investasi pada saham Jerman.com dan di sisi kredit ada kas sebesar 860 juta. Di pemisalan pertama sudah disebutkan bahwa PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham Jerman.com sebesar 860 juta. Jadi angkanya didapatkan dari pemisalan yang pertama tadi. Lalu jurnal eliminasinya, saham biasa Jerman.com, lalu saldo laba, diferensial pada investasi pada saham Jerman.com. Saham biasa Jerman.com sebesar 640 juta. Saham biasa didapatkan dari akun di neraca perubahan dari euro rupiah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari perkalian neraca percobaan euro sebesar 40.000 dikalikan 16.000 sama dengan 640 juta. Lalu saldo laba sebesar 160 juta juga didapatkan dari akun di neraca perubahan dari euro rupiah yang tadinya sudah saya jelaskan juga, yaitu 10.000 dikalikan 16.000 jadinya 160 juta. Lalu diferensial itu selisihnya ya, tinggal mengurangi dari investasi pada saham Jerman.com sebesar 860 juta dikurangi dari total 640 juta tambah 160 juta jadinya selisihnya 60 juta. Ini untuk pencatatan eliminasi saldo investasi. Lalu untuk pencatatan alokasi diferensial ke paten, ada akun paten pada diferensial sebesar 60 juta. Ini didapatkan dari pemisalan yang pertama lagi. Sudah disebutkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham Jerman.com seharga 860 juta. Harga tersebut 60 juta lebih tinggi dari nilai buku. Selisih tersebut dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Jadi nilai 60 juta itu jelas digarisbawahi ya, bahwa itu selisihnya dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Selanjutnya, ayat jurnal pada saat anak perusahaan menerima rupiah. Pertama ada unit mata uang asing pada penjualan sebesar 4.500. 4.500 rupiah ini didapat dari mencatat penjualan dan penerimaan 72 juta pada kurs tunai pada tanggal penerimaan. 72 juta ini didapat dari pemisalan yang keempat. Di ilustrasi yang pertama kali saya bacakan, yaitu anak perusahaan menerima 72 juta kurs dan 1 euro sama dengan 16.000. Jadinya 72 juta dibagikan kurs
16.000 sebesar 4.500. Lalu ada ayat jurnal kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing sebesar Rp500. Ini menyesuaikan akun yang didenominasi dalam unit mata uang asing menjadi kurs sekarang. Secara mudahnya, perusahaan ini menyesuaikan unit mata uang asing rupiah. Misalnya kan tadi mata uang asingnya kan euro, berarti menyesuaikan mata uang euro ke rupiah ke kurs yang sekarang. Dan ini dimisalkan kurs yang sekarangnya ini sebesar 18.000, jadinya langsung saja 72 juta dibagi 18.000 sama dengan 4.000. Lalu saldo sebelum disesuaikan tadi sudah dihitung ya, sebesar 4.500. Jadi ini lebih besar kerugiannya. Jadi itu selisihnya dari saldo sebelum disesuaikan itu lebih besar ya. Jadinya kan ada selisih sebesar 500. Jadinya ada kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp500. Lalu selanjutnya ada jurnal pada tanggal 1 Oktober 2000X1 yaitu kas pada investasi pada saham Jermancom sebesar 110 juta. Lalu pada 31 Desember 2011 ada investasi pada saham Jermancom. Di bagian sisi kreditnya pendapatan dari anak perusahaan masing-masing sebesar 212.500.000. Dan masih tanggal 31 Desember 2011 ada ayat jurnal investasi pada saham Jermancom. Di sisi kredit ada pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi sebesar 110 juta. Nah, itulah paparan dari kelompok kami. Jika teman-teman masih bingung atau belum jelas bisa ditanyakan. Dan jika paparan dari kelompok kami kurang, teman-teman bisa menambahkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman disumunggoakan untuk bertanya. Untuk peraturan penanyanya adalah yang pertama 3 penanya tercepat, yang kedua adalah pertanyaan disampaikan dengan jelas, singkat, dan padat, dan mudah dipahami ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya disampaikan via LMS atau sesuai dengan ketentuan dari Bu Ella. Oke, terima kasih. Kurangnya banyak, lebihnya tidak ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.